dan saya kayaknya tuh punya hobi banget itu banyak saudara. Jadi kok tanya hobinya apa? Banyak saudara. Jadi dimanapun berada, banyak teman, banyak saudara. Bagi saya 1 juta teman itu kurang, tapi 1 musuh itu kebanyakan bagi saya. Jadi saya suka di mana-mana harus terus menanam kebaikan tanpa kepentingan apapun, tapi semua dari hati lillahi ta'ala. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Gun, dan di sore hari ini saya tidak sendiri seperti biasa. Saya ditemani dengan Mbak Siti Rafika. Beliau ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena beliau bisa membagi waktu dengan sebagian besar menjadi ketua di 50 komunitas. 50 organisasi sahabat sekalian, termasuk ketua bonek wanita, yayasan wanita. Bonek untuk bangsa. Untuk bangsa, beliau juga ketua Perserikatan Madura ya Mbak ya? Jadi ketua Serikandi Barisan Nasional Pemuda Madura. Wow, luar biasa. Ayo sahabat kita kepoin ya Mbak. Ya. Kenapa bisa sesukses ini? Resepnya gimana? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rafika dimanapun berada, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Ini sukses. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya prinsip hidup itu bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur, maka nikmat Allah itu semakin lebih. Apapun itu. Apapun itu. Dan saya kayaknya tuh punya hobi banget itu banyak saudara. Jadi kok tanya hobinya apa? Banyak saudara. Jadi dimanapun berada, banyak teman, banyak saudara. Bagi saya 1 juta teman itu kurang, tapi 1 musuh itu kebanyakan bagi saya. Jadi saya suka di mana-mana harus terus menanam kebaikan tanpa kepentingan apapun, tapi semua dari hati lillahi ta'ala. Gitu. Awal mulanya senang di dunia komunitas sejak tahun berapa? Sejak 98, waktu itu saya SMA kelas 1. Saat itu ada deklarasi partai politik ya. Saat itu karena reformasi dan karena keluarga besar saya ada di Muhammadiyah, ada di NU. Jadi saat itu ada salah satu partai yang deklarasi dan saya langsung gabung saat itu dengan usia yang masih 15 tahun sehingga belum punya KTP dan untuk bergabung di sana itu harus 17 tahun. Tapi karena saya itu senang berorganisasi, jadi sejak SMA sudah bergabung di salah satu partai itu dulu ya. Dan masih sekolah, masih kuliah pun temannya sudah gubernur, wali kota, bupati, sudah menteri karena gabung di salah satu partai itu gitu. Kalau cerita tentang partai, apakah Anda dengan 50 komunitas, saya yakin banyak dipinang partai sekarang? Ya, alhamdulillah sudah 5 tahun terakhir ini kan dulu saya ketua perempuan PAN Jawa Timur ya. 2 periode. Terus saya mengundurkan diri di tahun 2020. Terus itu sudah banyak partai-partai yang merangkul dan ketua-ketuanya langsung mendekati dan mayoritas partai yang ada di Indonesia saat ini. Kepo Mbak Yu, untuk pemilu tahun depan. Pemilu tahun sikap depan. Anda bagaimana? Saya sebenarnya jujur saja awalnya karena saya ini orang Madura, saya mungkin memilih juga yang sama-sama Tretan TV. Tapi dengan berjalannya waktu saya sholat istikharah. Saya mohon petunjuk kepada Allah, kalau malam semua tidur, saya jam 2, saya sholat tahajud, berdoa, memohon pada Allah dengan 2 air mata, 2 rakaat gitu kan. Dan hasilnya memutuskan untuk saya independen. Di tahun 2024 ini Pilpres, saya netral, independen. Karena apa? Menimbang dan memutuskan sudah istikharah selama 2 minggu. Karena ternyata ketiga calon presiden itu semua teman baik saya, dan ketiga calon itu semua adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa Indonesia. Yang mana siapapun nantinya yang jadi, saya yakin mereka semua akan memperjuangkan Indonesia maju, Indonesia hebat dan luar biasa di mata dunia, seperti itu. Jadi semuanya ini orang-orang baik. Saya sampai bingung memilih yang mana. Gitu. Berarti jalan Anda sekarang lebih banyak fokus di komunitas-komunitas? Iya, fokus di komunitas dan sosial. Sosial. Iya. Karena jiwa saya seperti itu. Menurut seorang Mbak Rafika, orang yang sosial itu apakah harus orang yang kaya atau orang yang punya kelebihan lebih atau bagaimana? Tidak, karena Rasulullah menyampaikan bahwa beribadah atau bersosial itu tidak harus dengan materi. Misalkan belum punya materi nih, teman-teman jangan khawatir, bisa membantu dengan tenaga. Misalkan ada tetangga kita pindah, orangnya nggak mampu, kita bantu dengan bantu angkat-angkat. Atau kalau memang kita nggak mau, paling tidak kita senyum. Karena senyum itu ibadah.
Dan jangan kita bersedekah dalam keadaan kita mampu, itu biasa. Tapi ayo bersedekah meskipun dalam keadaan pas-pasan, itu luar biasa di mata Allah. Bagi saya seperti itu. Apalagi kalau pas kaya raya bersedekah itu sangat wajib dan wajar. Tapi ketika kita pas-pasan, kita dibawa sedekah, yakinlah sedekah kita yang ikhlas dilipat gandakan ribuan kali lipat. Dan itu sudah pernah saya buktikan. Dan ada kejadian-kejadian yang nggak enak nggak Mbak di saat Anda merintis karir? Mungkin diremehkan. adalah. Jadi mungkin ada kejadian yang masih membekas yang nggak enak gitu Mbak. Jadi bisa dikepoin sama sahabat sekalian. Iya, jadi karena saya single parent ya, 17 tahun, sehingga bisa memegang banyak organisasi, tapi ya itu tadi, kadang-kadang ya dipandang sebelah mata atau diremehkan. Tapi kita nggak usah khawatir. Karena kan yang punya hidup kita ini Allah. Kenapa kita harus takut dengan pandangan orang lain? Kita nggak perlu harus bisa membahagiakan semua orang. Kita nggak perlu harus bisa dianggap pencitraan dianggap baik pada semua orang. Karena apa? Yang tahu hati kita ini hanya Allah. Allah tuh melihat hati kita, bukan pandangan manusia, pandangan Allah. Bagi saya seperti itu. Pernah ya Mbak kejadian? Pernah. Jadi kembali lagi ya, sedekah itu saya anjurkan pada orang-orang yang mampu wajib ya. Tapi kepada orang yang nggak mampu, dengan tenaga bisa, dengan senyum itu ibadah dan sedekah. Jadi saya luruskan tadi bukan berarti saya tidak membolehkan sedekah. Sedekah itu wajib. Apalagi kepada orang yang sangat mampu. Yang nggak mampu aja wajib kok. Maksudnya kalau nggak bisa dengan materi, bismillah dengan tenaga dan senyum itu. Terus kalau kejadian, banyak ya. Banyak sekali kejadian yang mohon maaf. Mungkin ada kejadian yang paling membekas gitu Mbak Yu? Yang paling membekas itu dulu, itu ketika saya mau pelantikan, dilantik menjadi salah satu ketua ya di Jawa Timur. Sudah tempat sudah siap, semua sudah siap. H-2 dijegal. Mbak Rafika tidak boleh pelantikan di situ karena ini harus netral dan lain sebagainya. Dan pada saat itu saya hampir drop. Tapi sekali lagi saudara-saudara ya, bahwa doa orang tua kita itu sangat luar biasa. Kurang 2 hari ya? Kurang 2 hari dijegal, 1000 undangan menyebar itu pada tahun 2012 di hari ulang tahun saya, 28 Oktober. Dan saat itu sebagai anak ya, saat itu 2012 umur saya tuh masih 29 tahun. Jadi pastinya menangis, tapi yakinlah kita malam berdoa kepada Allah, ya Allah berikan jalan keluar, dibantu kedua orang tua. Akhirnya 1000 undangan itu bisa saya rubah H-1 di suatu tempat yang lain, dan alhamdulillah datang semua dan sukses. Jadi buktikan kepada penjegal bahwa mau dijegal seperti apa, tapi kalau Allah tidak ridho, tidak akan bisa gitu loh. Jadi kuncinya kita yakin. Kuncinya kita selalu bersyukur, kita yakin, dan yakinlah ada masalah pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi hidup ini harus yakin kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Memang sedih sih, ini gimana mau pelantikan ngundang 1000 orang lebih, bahkan terus tempatnya tiba-tiba telat gitu kan, nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa, kita berjuang, kita cari tempat lain meskipun mepet bisa, dan mengganti tempat untuk 1000 undangan se-Jawa Timur tidaklah mudah. Tapi kembali lagi, ketika Allah sudah kun fayakun, yang nggak bisa itu menjadi bisa. Mbak Rafika tapi masih suka di dunia politik? Kalau saat ini ya suatu saat nanti suka. Tapi untuk saat ini saya lebih baik periode ini saya netral, independen. Tapi suatu saat nanti akan terjun di dunia politik. Iya, suatu saat nanti akan kembali mungkin tapi mungkin nggak sekarang ya. Menunggu panggilan hati ini kepada Allah, saya berdoa terus, ya Allah pasti kalau sudah waktunya mohon berikan saya kode alam gitu kan. Memandang politik sekarang ini kan lagi panas Mbak. Iya. Menurut pandangan Mbak Rafika gimana? Menghadapi sekarang gejolaknya politik ini. Menghadapi sekarang. Banyak menteri yang kena. Iya, jadi saran saya, sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada salah. Saran saya kembalilah bahwa selalu mengingat sesungguhnya semua itu milik Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi jangan habut dunia. Habut dunia itu mengutamakan, waduh ini jabatan, segala cara saya lakukan, ini saya jegal semua. Janganlah seperti itu. Karena ketika nanti kita mati, kita tidak akan membawa yang namanya harta, jabatan, tahta. Keluarga aja nggak akan kita bawa. Berarti kita lebih perlu cooling down. Ayo kita cooling down pada para sahabat pimpinan parpol atau kepada para tokoh-tokoh besar. Ayo kita dengan kepala dingin, dengan hati, saling bersalaman, saling berangkulan. Karena tujuan kita loh sama. Saya yakin semua calon tujuannya sama, untuk kebaikan
Indonesia, untuk kemajuan Indonesia 2024 sampai 2029. Jadi buat apa harus bermusuhan? Oh, kita semua ini loh sama-sama hamba ciptaan Allah yang nantinya sama-sama 2x1 ukuran rumah masa depan. Maka dari itu, ayo kita berpolitik yang santun, dengan hati, tidak perlu menjatuhkan lawan, tapi kita memunculkan kelebihan diri kita, bukan berarti kita takabur, tapi misal salah satu calon nih, misal nih caleg nih, nggak perlu menjatuhkan calon lain, cukup tunjukkan eksistensi diri, passion kita, misal passion kita ini suka nanam-nanam, ya udah nanam pohon, suka sosial, ya udah berbagi aja, tapi tanpa perlu menjelekkan calon lain, gitu loh. Dalam Mbak Rafika dalam 50 komunitas Iya. pasti kan ada yang paling diutamakan lah, satu Iya. atau dua. Paling sekarang paling diutamakan yang mana, Mbak? Dua yang saya utamakan yang selalu di hati saya itu bonek, bonita, dan pemuda Madura. Itu karena saya merasa nyaman dengan semua komunitas itu nyaman ya. Nyaman ya pasti. Tapi kayak paling ada ikatan. Sudah berapa tahun Mbak di Bonek? Kalau di Bonek itu sejak sekolah kan, kuliah sekolah itu. Bersama papa mama saya itu kan pecinta banget dulu, Persebaya itu niat mitra ya. Jadi sangat cinta, bahkan ketika adik-adik mau away atau nonton Persebaya di luar kota, di Makassar, di Jakarta, di mana itu selalu pamit. Mbak saya pamit, Bunda saya pamit. Jadi saya doakan, ya Allah berikan mereka keselamatan, perlindungan selama perjalanan, jangan sampai ada gesekan dengan siapapun gitu. Jadi kita support doa, kadang-kadang ya alhamdulillah kalau pas ada rezeki ya kita beri sangu, transport ataupun untuk makan ya, biar tidak menjarah atau apa. Jadi cinta. Terus kalau ke teman-teman pemuda Madura, karena kita satu hati salam setong dara ya teman-teman. Jadi saya merasa, kan papa saya sudah almarhum, yang asli Madura kan papa saya, asli Sampang. Saya terasa seperti kumpul keluarga besar papa saya, Madura. Jadi itulah yang membuat ada kayak ikatan batin. Sebenarnya banyak sih, komunitas Fortuner saya juga sayang kepada mereka. Sebenarnya Mbak juga suka naik moge. Saya suka naik moge, RX King, Ninja, Tiger. Tiger tuh sampai pertama saya belajar nih, Tiger tuh keren, metal guys. Pertama saya belajar Tiger tuh pas 6 SD, kena knalpot di paha bekas betis kanan. Itu pertama kali kelas 6 SD belajar motor, bukan motor bebek, tapi Tiger. Karena dulu papa saya kan belikan Tiger, motor Tiger itu, yang sekarang sudah dijual. Jadi suka motor gede, suka main gitar, suka nyanyi. Jadi saya mencoba untuk ayo terus kita melakukan hal yang kita sukai agar hati kita bahagia. Karena kalau hati kita bahagia, bonusnya sehat, awet muda, dan bisa memberi energi positif kepada siapapun. Memberi kedamaian gitu loh. Hati itu plong. Menjadi single parents. Udah berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun sahabat sekalian, cantik begini 17 tahun single parents. Punya rencana Mbak untuk menikah lagi? Kayaknya untuk dalam waktu ini enggak ada. Sementara fokus. Belum ada rencana menikah lagi dan enggak kepikir sama sekali untuk dapat jodoh lagi itu. Mohon maaf, sebenarnya secara manusiawi oke lah. Hatinya Mbak Yuni sudah ada di komunitas-komunitas ini. Iya, jadi secara manusiawi bener lah saya pengen menikah, tapi sampai detik ini kan belum bertemu jodoh, jadi ya saya lebih fokus ke perjuangan, melayani untuk anak, terutama menafkahi anak, untuk menyenangkan hati orang tua, untuk komunitas-komunitas saya. Berarti tidak mematok, wah harus nikah enggak ya? Enggak, kalau Allah bismillah memberi jodoh untuk saya, siap insya Allah kapanpun. Tapi ketika mungkin memang ditakdirkan, wallahu a'lam ya, mungkin sampai buktinya sampai sekarang masih single, ya sudah saya ikhlas dan bersyukur malah alhamdulillah, karena dengan begitu bisa mengayomi banyak komunitas. Dengan begitu bisa bermanfaat untuk umat. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk sesama. Sekarang banyak kan Mbak orang-orang yang panjat sosial kayak gitu-gitu. Pernah nggak ngalami kayak gitu-gitu? Jadi kalau kayak pansos-pansos gitu ya, sebenarnya saya rasa netizen Indonesia itu udah sangat cerdas. Tanpa perlu kita pansos, rekam jejak ya digital tuh bisa di googling, baik lewat media sosial kita ataupun lewat pertemanan kita, pasti akan ketahuan. Jadi tanpa pansos, saya meyakini kalau hati kita sudah berbuat baik, panggilan hati, itu akan tampak sendiri kok, bersinar sendiri tanpa perlu pansos. Sudah kayak itu sudah autopilot dan sudah natural akan bersinar sendiri. Mau dijegal apapun, mau dijatuhkan,
mau katakanlah dimasukkan got, tapi kalau berlian tanpa perlu pansos akan selalu berkilau dimanapun berada, akan selalu menyinari. Berarti dalam hal ini Mbak Rafika menyingkapi orang-orang yang pansos ini sebetulnya nggak perlu ya? Iya, tapi biar berjalan biar dengan berjalan. apa adanya. Tapi nggak apa-apa, itu hak asasi mereka. Betul. Fine-fine aja. Tapi Mbak Rafika luar biasa loh sekarang ini. Masya Allah. Maksudnya Masya Allah, gini, setiap manusia tuh yang dipentingkan eksistensi. Bahkan Mbak bisa membuktikan sudah eksistensi Iya. selama puluhan tahun di komunitas, sedangkan ngurusi orang banyak itu nggak Sejak gampang ya Mbak. 98 sampai sekarang 25 tahun. 25 tahun di komunitas. Iya, kadang kemarin anggota saya bonek mengsong ada yang kecelakaan 2 minggu lalu, parah seluruh tubuh, dan sekarang pun masih di ICU Rumah Sakit Suwandi. Ya, mari kita doakan semoga anggota saya yang bernama Heri Budianto ini usia 22, dia itu mekanik 22 tahun, mekanik motor, habis mencoba motor habis dibetulin, dicoba, kecelakaan di depan SPBU Jalan Demak. Saat itu orang tua, mohon maaf kan tidak mampu ya, orang tuanya nggak ada uang. Saat itu pun saya subuh-subuh habis ngantar anak saya sekolah, ditelepon ibu saya untuk bantu, ayo kita bantu. Karena kalau nggak diuruskan surat kepolisiannya, kasihan, ini uang dari mana bayar untuk operasi gagal otak, hancur tubuhnya itu dari mana. Akhirnya ya saya turun sendiri bersama ibu dan adik saya untuk membantu menguruskan surat kepolisian. Ya terima kasih juga kepada teman-teman Satlantas Polrestabes Surabaya, Kapolsek Duku Pakis dan Kapolsek Bubutan yang saat itu langsung cepat tanggap. Jadi fast respon, akhirnya segera dapat surat itu. Alhamdulillah si anak ini namanya Heri Budianto ini sudah dioperasi, cuman sampai sekarang belum sadar di ICU Rumah Sakit Suwandi. Kita doakan ya Mbak, kita supaya doakan. cepat sadar. Mbak jadi gini, saya kepingin tahu perjalanannya Mbak ini dengan komunitas-komunitas gini, Mbak mencari komunitas atau mereka datang sendiri seperti jodoh? Gitu? Mereka datang seperti jodoh, jadi kayak Barisan Nasional Pemuda Madura itu datangin. Mungkin Mbak dapat wangsit dari Gusti Allah, dapat petunjuk. Jadi rata-rata mereka datang semua. Jadi BNPL yang saya hormati, tretan-tretan sadeja. Jadi mereka datang ke Excelso di apartemen saya untuk melamar saya menjadi Ketua Sri Kandi Barisan Nasional Pemuda Madura, sama dengan Madas Madura asli itu sampai datang ke rumah saya di Sidoarjo. Kan saya pembina Madas Sidoarjo, sampai datang untuk meminta saya menjadi pembina. Begitu juga di partai, saya didatengin, saya sama anak saya lagi nginap di suatu hotel bintang 5 di Surabaya juga, Mbak, saya mohon Mbak Vika mau jadi ketua perempuan di partai ini. Tapi kok saya lihat saya itu suka dengan semua kalangan, semuanya saya rangkul, semua partai saya dekat, sehingga saya merasa harus istiqoroh ini. Ternyata jiwa saya itu bukan di partai saat bukan ini, terkotak-kotak di partai, saya bebas sukanya, jadi bebas tapi yang bermanfaat, berbuat untuk membantu sesama. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri juga. Sekali lagi mohon maaf kepada sahabat saya Mas Adam, Ketua Golkar Sidoarjo. Saya mengundurkan diri, saya sempat 1 tahun menjadi Ketua Perempuan Golkar Sidoarjo. Saya mengundurkan diri karena hati kan istiqoroh, terus anak saya juga sudah sekolah lagi kembali di Surabaya. Jadi saya independen sampai detik ini, hampir 2 tahun ini saya independen, tidak berpartai. Dan untuk Pilpres pun juga karena semuanya adalah tokoh-tokoh terbaik Indonesia. Saya yakin niatnya sama untuk kebaikan, maka saya istiqoroh saya 2 minggu ini mengatakan independen juga. Mungkin Mbak lebih netral, lebih mencontohkan kepada mungkin sahabat-sahabat di sana yang lagi kontok-kontokan gara-gara politik ya. Iya, saya sedih juga kalau lihat di Twitter kan. Saya juga sekarang lagi gila panas-panas ini. Di Twitter kan ada saling mengolok-olok. Tolonglah, karena jangan sampai mengolok-olok. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok, sehingga itu Al-Quran yang mengatakan ya. Jadi sehingga tolonglah berkampanye itu yang damai, yang santun, nggak perlu menjatuhkan lawan. Karena kalau sudah ditakdirkan Allah jadi kun fayakun, tanpa menjelekkan lawan pun loh pasti jadi presiden, kan begitu. Jadi kita nothing tulus aja. Kalau misal hati kita disakiti orang, manusiawi lah, mungkin sakitnya sebentar aja lah secukupnya. Habis itu los lagi, maafkan. Allah saja mau mengampuni, masa kita manusia tidak. Jadi maafkan. Mbak, pernah nggak Mbak merasa capek? Pernah saya merasa capek karena niat baik, perbuatan baik itu malah diiri, dicemooh, dijegal dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi saya berpikir begini, ya Allah berikanlah hidup saya itu indah dan bahagia. Saya sudah selama ini berdoa minta kekuatan, minta segalanya, dan sama Allah alhamdulillah kuat, dikabulkan, minta kuat, minta strong dikabulkan. Nah sekarang saya minta hidup saya itu indah, bahagia, damai di hati, dan Allah kabulkan.
Berarti damai bukan masalah materi doang ya, Mbak? Damai itu hati. Hati ya. Kita bahagia itu dari hati loh saudara-saudara. Punya banyak uang tak, kalau sakit pilek aja nggak enak, pusing di kepala. Punya uang banyak, diare aja nggak enak, sedikit-sedikit ke toilet. Tapi kalau Allah sudah memberi bahagia, kita sehat, itu nomor satu ya. Terus diberi rezeki yang berkah barokah, halal dan baik, halal dan thayyibah. Insya Allah kebahagiaan itu akan bersinar di wajah kita. Dan insya Allah akan terus menyinari teman-teman kita semua yang kita temui. Makasih banget Mbak Rafika udah mau datang di Bintang Tamu Channel. Iya, sama-sama Mbak Lisa. Semangat selalu, jangan kapok nanti diundang oleh Bintang Tamu Channel ya. Insya Allah saya doakan Bintang Tamu channelnya menjadi lebih besar lagi dan sukses untuk kita semua. Amin. Oke, sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dari setiap minggu yang kita berikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya dan tekan tombol like. Sekian dari kita Bintang Tamu Channel. Ya, assalamualaikum.